Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya. Semoga selama satu semester ke depan kita bisa menjalani perkuliahan untuk mata kuliah ini dengan lancar, dan insya Allah ilmunya juga insya Allah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa kita untuk satu semester ke depan akan belajar bersama-sama untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, dan insya Allah hari ini agenda kita hanya untuk membahas tentang kontrak perkuliahan. Secara umum insya Allah teman-teman sudah paham karena tidak jauh berbeda dengan dosen-dosen lain ataupun mata kuliah yang lain. Cuman ada beberapa sedikit perbedaan. Mari nanti akan kita bahas. Hanya saja nanti mungkin yang ingin saya tekankan untuk bagian praktikumnya. Mohon maaf karena sampai detik ini masih kami bahas dengan dosen pengampu mata kuliah yang sama di kelas yang lain. Jadi untuk praktikumnya insya Allah nanti finalnya akan saya berikan di pekan depan. List praktikumnya. Maksudnya semester ini kita akan praktikum berapa kali, insya Allah nanti akan kami sampaikan menyusul. Tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang agenda perkuliahan kita dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita. Untuk praktikum lagi-lagi, insya Allah akan saya sampaikan di pekan depan. Uh, Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa bersama-sama. Saya awali dengan tawasul, tapi mohon nanti untuk teman-teman ketika kita berdoa untuk memute suaranya, karena kalau semuanya membaca doa bersama-sama dengan mikrofon, nanti suaranya bisa menjadi menjadi saut-sautan, malah jadi sulit untuk khusyuk. Oleh karena itu, untuk membaca doa, mohon untuk mikrofonnya dimatikan. Jadi nanti kita akan membaca doa, kemudian nanti kalau sudah perkuliahan dan teman-teman ada pertanyaan, maka silakan teman-teman menginterupsi saya setiap saat kapanpun, langsung saja bisa bertanya. Untuk nanti perkuliahan kita, setiap kali awal perkuliahan kita akan berdoa kurang lebih selama 5 menit. Saya awali dengan tawasul, kemudian kita membaca doa niat belajar dan mengajar, kemudian kita juga akan lanjut dengan doa-doa yang lain. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita akan selalu membaca doa yang mungkin kurang lebih juga sekitar 5 menit. Jadi dalam total selama 100 menit kita kuliah, 150 menit. Kita kan 3 SKS, berarti 150 menit. Berarti kita gunakan waktu 10 menitnya untuk berdoa. Semoga waktu yang sedikit kita tadi untuk berdoa bisa membuat ilmu yang kita pelajari selama sekian SKS itu senantiasa dibarengi oleh Allah dengan keberkahan dan juga kemanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anastafil jalsa mislama nawahu aba'una wa rijaluna wa salafuna salihun. Anna Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li man habana fika wa li man asana ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما
وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, untuk agenda kita hari ini, insya Allah kita akan bagi menjadi empat sub bagian. Yang pertama yaitu pastinya pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Insya Allah teman-teman sudah banyak yang tahu tentang apa itu mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Cuman tidak ada salahnya kalau kita menyamakan persepsi kita terkait deskripsi mata kuliahnya. Kemudian yang kedua tentang kontrak perkuliahan. Jadi nanti kita juga akan sampaikan. Lantas kita akan bahas juga rencana perkuliahan kita pada semester ini. Lantas juga bagaimana dengan materi perkuliahannya, apakah nanti kita semuanya online, semuanya offline atau bergabungan. Tapi sebagaimana yang teman-teman tahu, insya Allah nanti selama 1 semester ke depan kita akan bagi, ada sebagian yang online, ada sebagian yang offline, dan juga ada sebagian yang daring. Sebelumnya mohon maaf, untuk kelas ini apakah ada mahasiswanya atau mahasiswi saja? Mohon maaf, saya tadi belum ngecek presensinya. Halo? Nggih, Pak. Ada mahasiswanya atau hanya mahasiswinya? Ada mahasiswanya 2, Pak. Oh baik, 2C. Berarti kalau 2 berarti praktikumnya nanti masih hari yang sama. Baik, terima kasih Mbak. Lantas untuk yang sesi ketiga kita akan bahas juga untuk penugasan. Insya Allah tugas kita nanti akan ada 3 jenis teman-teman. Jadi teman-teman nanti ada kewajiban untuk membuat resume. Apa itu resume nanti kita bahas. Juga nanti teman-teman akan dibuat kelompok dan kelompok itu akan membuat makalah 2 kali dan juga nanti akan ada laporan praktikum seandainya kita ada praktikum. Lantas juga nanti bagaimana terkait pengumpulan tugasnya. Jadi untuk tugasnya nanti semua teman-teman silakan kumpulkan tugasnya di Google Form yang akan saya berikan linknya. Lantas juga nanti untuk pertanyaan silakan teman-teman sepanjang perkuliahan kita mulai kapanpun nanti sampai semester ke depan. Kalau ada pertanyaan ketika kuliah langsung saja ditanyakan, tidak perlu menunggu saya membuka sesi pertanyaan. Jadi silakan teman-teman bisa menginterupsi di tengah-tengah ketika saya menyampaikan kuliah tanpa harus menunggu, karena kalau menunggu takutnya nanti sudah lupa atau yang lebih fatal adalah kehilangan momentum ya. Jadi kalau teman-teman memang ada pertanyaan, feel free atau silakan jangan sungkan untuk langsung bertanya di saat itu juga ya. Ya, kemudian kalaupun malu bertanya di depan kelas, bisa juga bertanya langsung lewat grup, ataupun kalau malu bertanya lewat grup maka bisa menghubungi saya lewat DM. Hanya saja mohon dimaklumi untuk DM dari rekan-rekan sekalian, mungkin saya akan menjawab agak terlambat karena memang saya biasanya membuka HP itu ketika pukul 12 siang pada sholat zuhur sampai jam 1. Kemudian juga setelah sholat isya setelah sholat isya sampai jam 9. Jadi itu merupakan waktu-waktu saya membuka HP, jadi mohon dimaklumi bila mana saya membalasnya ya saat-saat itu. Jadi kalau teman-teman memang butuhnya kepastian adalah siang, maka mohon menghubungi saya adalah di pagi hari atau di malam hari sebelumnya. Kemudian kalau butuhnya kepastian sebelum sore, maka ya mohon menghubungi saya di waktu-waktu tadi ya, antara jam pada sholat zuhur sampai jam 1. Jadi mohon dimaklumi terkait hal itu karena memang saya harus membagi tugas karena saya juga mengajar di UIN Tulungagung ya. Jadi sama-sama
biar supaya adil, maka saya memiliki kebijakan seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Tapi intinya kalau teman-teman menghubungi saya lewat WhatsApp, insya Allah saya pastikan saya insya Allah akan saya balas pasti ya, dengan izin Allah. Tapi kalaupun saya belum membalas berarti saya terlupa, mohon untuk diingatkan ya. Jadi saya tidak masalah seandainya teman-teman nanti meng-WhatsApp saya berulang kali dengan WhatsApp yang sama, karena saya tahu bahwa itu niatnya adalah untuk mengingatkan ya. Jadi jangan sungkan untuk mengulang-mengulang mengirim kalau memang sampai detik itu saya belum membalas, karena bisa jadi saya memang benar-benar lupa. Jadi lupa yang tidak disengaja. Seperti itu. Kemudian karena kita sekarang masih di kuliah pertama, mari kita isi dengan kenalan terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah sambil jalan kita akan kenalan, terutama terkait dengan teman-teman, karena jumlah teman-teman ada banyak, ada 24 kalau saya tidak salah. Sedangkan saya dosennya adalah satu, jadi nanti insya Allah akan lebih mudah teman-teman untuk mengenali saya. Tapi untuk saya mengenali jenengan semuanya, mohon diizinkan saya butuh waktu yang agak panjang, karena ya selain usia juga jumlah jenengan 24 mahasiswa dan mahasiswi. Baik, sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iksan. Sebagaimana yang teman-teman tahu, saya sekarang domisilinya di Malang. Jadi kalau saya mengajar di Pasuruan, jadi saya pulang pergi ya. Jadi berangkat pagi, pulang malam ya. Jadi mohon nanti kalau teman-teman memang ada keperluan dengan saya, misalkan minta bimbingan atau apa, maka nanti mohon untuk disesuaikan. Lantas, insya Allah saya akan berada di Pasuruan pada hari Selasa dan Rabu. Itu insya Allah yang fixnya untuk semester ini. Jadi Selasa Rabu full saya akan ada di kampus. Sedangkan nanti hari Senin sama Kamis saya ada di Malang ya. Kemudian hari Jumat sampai Sabtu insya Allah saya ada di Tulungagung. Jadi semacam itulah kesibukan saya. Jadi mohon untuk teman-teman bisa menyesuaikan bila mana memang ada kebutuhan dengan saya. Terlepas daripada itu, kalau seandainya sekarang kita kan sudah terbiasa dengan Zoom ya, dengan Zoom atau Google Meet, maka nanti teman-teman bisa diskusi dengan saya kalau seandainya ada keperluan, maka bisa kita lakukan secara online. Kalau dengan online kan tidak ada batasan ruang dan waktu, kita bisa lakukan kapan. Saya sekarang jadi dosen biologi, pendidikan biologi di UNU Pasuruan. Kemudian dulu saya belajar biologi pertama kali di jurusan biologi Universitas Brawijaya, dan saya lulus alhamdulillah tahun 2011. Ketika itu saya kuliah dengan beasiswa dari beasiswa PPA namanya, dari Kemenristek Dikti. Lantas skripsi saya waktu itu terkait persepsi masyarakat Muslim di Kecamatan Bumiaji. Jadi kalau teman-teman pernah ke Malang, di Malang itu ada daerah Cangar ya, daerah pemandian air hangat. Jadi di sana itu juga daerahnya merupakan sumber das berantas. Jadi sumber aliran berantas itu awalnya dari daerah sana. Nah, jadi selama di sana saya berusaha untuk mengajak para ustadz dan para kiai yang ada di sana untuk berdakwah bagaimana caranya membangkitkan nilai-nilai konservasi bagi masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya das berantas atau sungai berantas itu tetap awet airnya, dengan menggunakan pendekatan berbasis biologi, pastinya ekologi, dengan ayat-ayat Al-Quran, ditambah nanti hadis dan juga beberapa pendapat ulama-ulama salaf dari kitab-kitab kuning. Ya, jadi itu skripsi saya. Jadi kalau teman-teman nanti ada ketertarikan dengan topik itu, bisa diskusi dengan saya. Kemudian nanti, meskipun saya nanti belum bisa menjadi pembimbing skripsi jenengan, tapi insya Allah saya bisa menjadi rekan diskusi buat teman-teman sekalian. Lantas kemudian setelah itu saya berangkat ke pondok. Jadi saya sempat pondok di Darul Qawah Dakwah Raji Bangil selama 1 tahun. Setelah itu kemudian saya pulang tahun 2012 sampai 2014 saya kuliah di Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Jadi di Malang. Dan di saat itu saya juga mendapatkan beasiswa penuh. Jadi mulai dari uang beasiswa, uang pendaftaran, uang saku bulanan, uang buku dan lain sebagainya semua ditanggung oleh Kemendikbud melalui beasiswa unggulan. Dan di sana saya berlanjut belajar dengan mata kuliah yang namanya mata kuliah bioinformatika. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tertarik dengan bioinformatika, maka juga bisa bergabung dengan saya. Alhamdulillah semester ini saya juga mengampu mata kuliah bioinformatika, hanya saja angkatannya angkatan angkatan semester 5 juga, tapi kelasnya kalau tidak salah kelas C ya, kelas C saya mengajar bioinformatika. Jadi kalau teman-teman nanti ada ketertarikan untuk belajar bioinformatika, kan kalau nggak salah teman-teman ini kan nanti diampu oleh Pak Arga. Tapi juga jangan sungkan seandainya nanti teman-teman bertanya tentang bioinformatika ke saya langsung. Insya Allah saya juga akan menjawab sebisa saya. Selama di sana saya mengembangkan buku ajar, jadi tepatnya buku pengayaan untuk mata kuliah bioinformatika. Jadi ini juga yang akan kita gunakan untuk belajar bioinformatika di UNU Pasuruan. Lantas kemudian selang 1 tahun, sama 1 tahun saya mendirikan sebuah yayasan namanya Hamfaru. Bukan yayasan, sorry, organisasi. Seperti yang teman-teman lihat di bawah ini. Jadi Hamfaru itu merupakan moto saya sebenarnya. Jadi Hamfaru singkatan dari Hadza min Fadli Robbi. Jadi Hamfaru itu merupakan wadah, kalau teman-teman nanti mau juga mau bergabung, Hamfaru itu wadah untuk berbagi banyak hal, berbagi inspirasi, berbagi motivasi, berbagai
kolaborasi, berbagi pakai segala sesuatu yang baik-baik, motivasi, sharing pengalaman, semua itu bisa kita lewatkan ke Hamfaro ya. Misalkan seperti saya, karena saya pernah mendapatkan beasiswa unggulan ketika S2 kemarin, maka saya pun juga nggak pernah capek untuk berbagi bagaimana caranya mendapatkan beasiswa unggulan, apa saja yang teman-teman perlukan kalau teman-teman nanti ingin kuliah lanjut dengan beasiswa, maka insya Allah teman-teman bisa bertanya lewat saya melalui platform Hamfaro Indonesia. Ya, karena memang hadza min fadli Rabbi. Ilmu-ilmu yang saya peroleh atau ilmu-ilmu yang kita peroleh pada hakikatnya merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah selayaknya kalau memang kita yakin ilmu itu baik, maka sudah seharusnya kita berbagi kepada orang lain yang mungkin mereka akan membutuhkan atau mungkin mereka tidak membutuhkan, tapi mungkin orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan. Itulah hadza min fadli Rabbi. Lantas kemudian selang 1 tahun kemudian saya lanjut kuliah S2 yang kedua. Dan alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa dari LPDP. Ya, saya lanjut kuliah di The University of Tokyo di Tokyo, Jepang. Jadi merupakan kampus yang tertua di Jepang. Ya, kemudian di sana saya belajar tentang saya menggunakan ini. Saya memanfaatkan pengalaman saya yang saya peroleh selama S2 di UM untuk meneliti tentang tulang. Jadi saya meneliti tentang tulang di Tokyo. Jadi bagaimana sebuah senyawa kimia itu bisa mengubah sel punca itu menjadi sel tulang. Jadi kita tuh bisa mengubah sel jadi sel yang lainnya. Dengan caranya apa? Dengan cara kita kondisikan sel itu dengan kondisi yang kita harapkan. Ya. Jadi itulah salah satu yang saya dapatkan dari Tokyo sana. Jadi saya baru sadar, saya baru tahu bahwa ternyata Maha Besar Allah yang menciptakan banyak sekali keajaiban di tubuh kita terutama, yang mana juga nanti juga akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi insya Allah sedikit banyak pengalaman saya yang saya peroleh selama saya kuliah di UM dan di Tokyo akan saya sampaikan ketika kita berkuliah selama 1 semester ke depan. Kemudian selang 1 tahun kemudian, tepatnya bulan Juli tahun 2019, saya berangkat ke Jerman ya. Jadi di Jerman saya berangkat dan bekerja di sana selama 3 tahun. Saya bekerja di sebuah rumah sakit yang rumah sakit itu merupakan rumah sakitnya kampus, rumah sakitnya The University of Bonn. Jadi di Jerman itu ada kota Bonn. Kota Bonn itu merupakan kota mantan ibu kota Jerman. Jadi ketika dulu Jerman masih Jerman Barat dan Jerman Timur, maka ibu kotanya Jerman Barat itu adalah kota Bonn. Mungkin teman-teman belum pernah dengar kota Bonn, tapi teman-teman harus tahu bahwa Bonn itu merupakan mantan ibu kota. Kotanya kecil sekali, ya memang juga sesuatu yang unik. Kotanya kecil, tapi fakta bahwa dia pernah menjadi ibu kota Jerman, jadi di sana itu banyak sekali tinggalan-tinggalan Jerman yang penting. Ada beberapa kantor PBB juga yang ada di sana. Tapi kalau secara umum, mungkin dibandingkan dengan Malang Pasuruan masih jauh lebih besar Malang dan Pasuruan. Ya. Di sana saya selama 3 tahun dan di sana saya meneliti tentang kanker pankreas ya, karena saya tertarik juga dengan kanker pankreas. Pokoknya saya punya ketertarikan dengan bioinformatika, biologi molekuler, kemudian nanti juga dengan biologi tulang. Jadi apapun yang berkaitan dengan tulang, apapun yang berkaitan dengan kanker tulang, misalkan meliputi kanker payudara. Kita tahu bahwa kanker payudara itu merupakan jenis kanker yang paling banyak dialami oleh wanita-wanita di Indonesia termasuk, dan salah satu fitur yang paling umum dihadapi oleh penderita kanker payudara adalah kankernya itu menyebar sampai ke tulang. Ya, oleh karena itu saya tertarik mempelajari bagaimana kanker yang dari payudara bisa lanjut ke tulang. Begitu pula kanker prostat. Kanker prostat itu juga punya kecenderungan untuk lanjut ke tulang atau bermetastasis atau menyebar ke tulang. Yang terakhir juga termasuk ada kanker lain, kanker darah yang multiple myeloma, itu juga punya kecenderungan untuk menyebar ke tulang. Dan hal-hal inilah yang membuat saya juga tertarik. Jadi saya memiliki ketertarikan terkait itu, ditambah lagi saya juga punya ketertarikan dengan kanker pankreas selama 3 tahun kemarin. Terakhir mulai tahun 2019 sampai 2022 bulan September saya berada di Jerman, dan selama di sana saya bekerja untuk tentang kanker pankreas. Ya, jadi silakan teman-teman nanti kalau misalkan ingin penelitian, misalkan ini kan semester 5 nih. Semester 5 berarti tahun depan masih bisa ikut PKM ya. Ada program kreativitas mahasiswa. Kalau teman-teman ingin mendaftar program itu, insya Allah saya akan dengan sukarela, senang hati untuk membimbing teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman ingin ikut konferensi, Pak, saya ingin ikut konferensi tahun depan. Saya belum punya topik, tapi saya tertarik dengan bidang yang Bapak geluti, Bapak dalami, maka saya pun juga sangat terbuka. Kalau teman-teman, Pak, saya tidak punya uang untuk meneliti, bagaimana? Maka jangan khawatir, insya Allah Hamfaro juga akan menjadi sponsor teman-teman kalau teman-teman nanti bisa memang niat dan serius untuk memang ingin mendalami penelitian di luar perkuliahan. Jadi oleh karena itu
melalui UNU Pasuruan kita belajar dengan giat. Kemudian kalau teman-teman nanti ingin berkarya lebih, misalkan ingin konferensi, ingin ikut PKM, maka kita pun juga akan bisa menjadi tim yang solid ya. Jadi silakan. Kemudian ini juga terkait beasiswa. Pengalaman saya pernah mendapatkan beasiswa. Jadi ini dari Indonesia, beasiswa oleh pemerintah Indonesia, PDB dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Uni Eropa. Itu semuanya juga nanti kalau teman-teman ingin lanjut kuliah luar negeri, maka saya pun juga akan bisa menceritakan banyak hal yang insya Allah dengan itu teman-teman nanti insya Allah juga akan bisa berangkat ke sana. Intinya apa? Intinya selama teman-teman memang berminat untuk sama-sama maju, maka insya Allah saya dengan senang hati akan membimbing atau sharing dengan teman-teman terkait pengalaman yang pernah saya alami. Jadi monggo jangan sungkan, silakan tanya apapun ya, silakan tanya kapanpun. Hanya saja saya mohon izin untuk membalasnya mungkin agak sedikit terlambat. Tapi kalau teman-teman ingin, misalkan Pak, saya ingin ada sesi khusus untuk diskusi tentang beasiswa, maka silakan kita juga bisa adakan sesi khusus dengan di YouTube. Jadi kita bisa supaya teman-teman bisa melihat mendapatkan manfaat yang sama dengan teman-teman ya. Jadi itu background saya. Jadi saya mendalami fikih lingkungan. Sempat saya mengembangkan buku tentang fikih lingkungan. Dan alhamdulillah waktu itu pembimbing saya adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar yang menjadi ketua atau Rois Tanfidiyah NU Jawa Timur ya. Kemudian ya, jadi itu terkait akademik saya. Jadi terkait ini silakan teman-teman yang ada pertanyaan yang ingin skripsi atau apapun itu, meskipun saya belum bisa jadi pembimbing skripsi, saya akan dengan sangat senang hati untuk menjadi teman diskusi dengan semuanya. Kemudian terkait background yang lain, karena kita akan bertemu selama 1 semester ke depan, jadi apapun itu yang berkaitan dengan perkuliahan maupun non kuliah, maka saya akan dengan senang hati untuk membantu. Terkait dunia pesantren, mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang ada di pesantren, maka kita akan senasib ya. Kita pernah di pesantren, kita masih belajar biologi, jadi bagaimana kita bisa membagi waktu antara biologi dengan pesantren, maka kita insya Allah kita bisa berbicara banyak, karena saya banyak pengalaman. Ataupun teman-teman yang tidak ada background pesantren, kita pun juga banyak bisa berdiskusi banyak, karena saya pun juga pernah mengalami sesi-sesi di mana saya hanya fokus kuliah, tidak ada di pesantren. Misalkan ketika di Jerman sama di Jepang, maka waktu itu saya hanya fokus kuliah tanpa ada background kegiatan di pondoknya, karena di sana tidak ada pesantren ya. Saya mulai S1, mulai SMP, mulai tahun 99 sampai tahun 2004, jadi sekitar 5 tahun saya mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Huda di Malang. Kalau teman-teman tahu di Malang, jadi pondok ini terkenal dengan ilmu hisabnya. Jadi ilmu meskipun kita kebanyakan dari NU, yang mana NU itu mayoritas menggunakan metode Ru'yatul Hilal untuk penentuan tanggal dan lain sebagainya, tapi pondok kami, meskipun kami Pondok Pesantren Salafiyah NU, tapi kami mendalami ilmu ilmu hisab ya, untuk menentukan tanggal awal bulan dan juga akhir bulan. Jadi berbeda, tapi itulah rahmah di antara kita semuanya. Kemudian seperti yang tadi sudah saya singgung, setelah lulus S1 tahun 2011, saya lanjut mondok pesantren di Darul Lughah Dakwah, karena waktu itu memang sempat saya ingin lanjut ke Hadramaut Tarim, hanya saja memang takdir berkata lain. Jadi saya tidak bisa berangkat ke Tarim, tapi kemudian waktu itu saya pulang ke Malang, dan alhamdulillah ketika di Malang saya dapat tawaran untuk lanjut S2 di pendidikan biologi. Jadi sepertinya dengan belajar pendidikan biologi hanya saja di negeri Malang. Jadi waktu itu saya di negeri Malang. Jadi di Dalwa cuma 1 tahun. Kemudian lanjut sebelum saya mulai kuliah, ada waktu 3 bulan untuk saya mondok lagi. Jadi sempat saya mondok di Pondok Pesantren Tilawatil Quran Darut Thayyibah di daerah Singosari Malang. Dan pendiri atau muassis pondok pesantren ini merupakan alumni dari Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan ulama besar di Mekah waktu itu. Jadi sempat untuk tashih Quran bin Nadhar dan bil ghaib di pondok pesantren ini ya. Jadi lantas mulai saat itu, semenjak saya kuliah S2 yang pertama sampai saat ini, saya mengabdi di Yayasan Nurul Hidayah Mahmudiyah, yang merupakan yayasan yang dibuat oleh abah saya. Dan alhamdulillah baru-baru ini mohon doa restunya, insya Allah mulai baru-baru ini kami baru membeli bangunan untuk kita jadikan pondok pesantren Tahfidzul Quran Putri, dan insya Allah nanti akan resmi mulai aktivitasnya insya Allah pada bulan Januari ya. Kami bekerjasama dengan 2 sekolah, MINO Maudul Ulum Malang dan juga SMP Islam Arif 3 Malang, untuk membimbing siswa dan siswinya untuk menghafal Al-Quran bersama-sama. Jadi silakan kalau teman-teman nanti misalkan sudah lulus S1 kemudian bingung, Pak saya mau mengabdi, apakah ada lembaga yang mau mengabdi? Kalau teman-teman nanti belum ketemu di luar sana, maka kami terbuka lebar untuk bisa
bisa menjadi wadah teman-teman untuk mengerti. Kalau teman-teman ingin menjadi guru guru di madrasah diniyah atau guru di pondok tahfidzul Quran, jadi silakan. Hanya saja memang pondok tahfidzul Quran kami masih terbatas pada santriwati ya. Jadi ini background saya akademik maupun non akademik. Jadi apapun nanti yang berkaitan dengan ini, silakan teman-teman bisa bertanya-tanya kepada saya kapanpun, pertanyaan apapun, dan juga intinya monggo jangan pernah sungkan kalau sudah dengan saya ya. Baik. Oleh karena itu sekarang kita lanjut ke materi inti. Jadi silakan lagi-lagi silakan teman-teman nanti bertanya kalau seandainya memang ada pertanyaan langsung saja, tidak perlu menunggu di sesi akhir. Sebagaimana mata kuliah yang lain, maka mata kuliah kita pun juga ada ada tata tertibnya ya. Kemudian mata kuliah kita, perkuliahan kita hari ini saya rekam ya, saya mohon izin direkam. Begitupun nanti mata kuliah yang lain mau izin untuk direkam, terutama mata kuliah yang online. Perkuliahan yang online, karena kalau perkuliahan offline saya belum terpikir untuk bagaimana cara merekamnya. Tapi kalau untuk yang perkuliahan online, maka mohon izin untuk saya rekam dan selalu akan saya unggah di YouTube-nya Hamfaro. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti kapanpun. Kemudian nanti juga ketika sesi-sesi yang lain, semua materi perkuliahan saya pasti akan saya unggah ke sana. Jadi silakan teman-teman bisa belajar di luar jam kelas melalui platform YouTube-nya Hamfaro. Ya, jadi kapanpun teman-teman ingin belajar, kalau andaikan teman-teman belum paham, bisa diulang-ulang di YouTube-nya. Atau bahkan nanti kalau teman-teman juga menemukan, Pak, ternyata Pak Iksan kemarin waktu menerangkan ada kesalahan. Buktinya ketika saya lihat di buku, keterangannya jenengan salah. Maka saya akan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pasti akan saya beri nilai tambah kalau teman-teman ada yang mengoreksi saya. Oleh karena itu, saya gunakan YouTube karena memang tujuannya adalah untuk membuat siapapun, baik jenengan yang mahasiswa-mahasiswi di Unusa Pasuruan maupun mahasiswa-mahasiswi lain di tempat lain, bahkan dosen-dosen lain yang memang mendalam ilmu biologi itu bisa melihat materi saya dan bisa mengoreksi kalau saya ada kesalahan. Ya, jadi sebagaimana jenengan belajar sebagai mahasiswa-mahasiswi, saya pun belajar sebagai dosen dan belajarnya pun pasti nggak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama, jadi saling memberi koreksi, saling memberi saran. Itulah konsep yang saya anut sebagai dosen. Ya. Untuk tata tertibnya, insya Allah sama dengan mata kuliah yang lain. Perkuliahan akan diawali dengan tawasul seperti tadi dan juga akan dilanjutkan dengan doa, dengan niat tadi, niat belajar dan mengajar yang disusun oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Kemudian juga kita lanjutkan dengan doa-doa maksurat lainnya. Lantas nanti di akhir kita juga akan membaca beberapa doa yang panjang, ada 2 doa panjang, dan di akhir kita tutup dengan doa kafatul majelis. Itu awal dan akhir dari perkuliahan kita. Secara total kita punya waktu 10 menit untuk membaca doa bersama-sama. Lantas kemudian mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan menggunakan pakaian tidak oblong dan pantas pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. Ini peraturan umum yang dianut oleh program studi kita. Hanya saja di kelas saya nanti saya beri kebebasan kalau teman-teman memang terpaksa menggunakan kaos oblong ataupun apapun itu. Ya, bahkan teman-teman kalau ingin menggunakan baju adat, saya persilakan. Yang penting menggunakan baju yang tidak transparan, yang sopan. Ya. Sopan itu apa? Bagi saya sopan itu adalah transparan, aurat tertutup dan tidak transparan. Maka itu adalah kategori sopan bagi saya. Kaos oblong ataupun kaos yang lain saya tidak masalah. Tapi mohon digarisbawahi bahwa itu hanya berlaku di kelas saya. Jadi kalau dengan dosen lain, jadi mohon untuk mengikuti peraturan sebagaimana yang teman-teman sepakati dengan dosen yang bersangkutan. Tapi untuk di kelas saya termasuk dosen yang fleksibel, yang bebas. Jadi teman-teman boleh menggunakan kaos oblong selama 2 poin tadi terpenuhi. Yaitu yang pertama aurat tertutup, yang kedua adalah tidak transparan. Karena juga itu akan menjadi tanggungan saya sebagai dosen di masa depan bila mana teman-teman di kelas saya menggunakan baju yang tadi. Jadi oblong tidak masalah, tapi sopan, tutup aurat dan transparan itu mohon untuk diperhatikan. Selalu tutup aurat dan tidak transparan. Termasuk juga sandal. Kalau dari peraturan dari program studi, mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal baik waktu mengikuti perkuliahan dan menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik. Ya, ini berlaku untuk kita semua di Undu Pasuruan di program studi pendidikan biologi. Tapi lagi-lagi untuk kelas saya izinkan misalkan teman-teman nanti kehujanan dan lain-lain, maka saya perkenankan teman-teman untuk menggunakan sandal. Ya, intinya kalau teman-teman perempuan yang misalkan menggunakan sandal, maka mohon untuk tetap menggunakan kaos kaki. Lagi-lagi aurat harus diperhatikan. Jadi sandal tidak masalah, oblong tidak masalah. Lantas lah ini yang paling penting bagi saya. Jadi mohon untuk tetap menjaga ketenangan dalam kelasnya. Jadi saya paling sulit untuk bisa fokus kalau ada suara gaduh ya. Jadi saya sangat menghormati
kalau teman-teman sangat bisa menjaga ketenangan di kelas. Saya izinkan teman-teman makan di kelas. Saya izinkan teman-teman minum di kelas. Jadi silakan kalau teman-teman nanti lapar di kelas silakan makan. Cuman makannya mohon untuk yang tidak bersuara. Jadi kalau misalkan makan krepek-krepek, popcorn itu ya pastinya mohon jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman makan roti atau makan nasi, kan dengan makan-makan dua hal itu tadi kan tidak terlalu berisik ya. Kecuali kalau teman-teman makannya, nah itu pengecualian. Tapi normalnya orang kalau makan nasi atau makan roti gitu kan tidak sampai bersuara. Maka itu monggo, tidak masalah. Teman-teman mau minum, monggo, tidak masalah. Jadi apapun itu yang teman-teman sekiranya lakukan di kelas yang itu bisa membuat teman-teman lebih fokus untuk kuliah, maka saya perkenankan ya seperti itu. Untuk keterlambatan masuk, teman-teman dari peraturan program studi, keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas waktu tersebut, mahasiswa dan mahasiswi boleh masuk tapi tidak mendapatkan presensi. Ya. Untuk kelas saya, insya Allah tetap dapat presensi, tapi saya sangat menghormati teman-teman kalau teman-teman bisa hadir tepat waktu ya, seperti itu. Dan nanti tidak perlu salaman dulu kalau sudah terlambat, tidak perlu salim dengan dosen lagi karena kalau dengan salim dengan dosen, maka nanti teman-teman yang kelas akan terganggu fokusnya. Jadi intinya monggo, mari kita niatkan sejak awal saat ini kita kuliah full ya, 16 kali kita usahakan full. Karena kalau kita full itu kan sebenarnya kita pada hakikatnya kita itu pertama menjalankan amanah dari orang tua kita, yang orang tua kita sudah mengizinkan kita kuliah, yang sudah memberikan ridho dan restunya kita kuliah, yang bahkan mungkin di antara beliau-beliau itu ada yang bersusah payah untuk mencari dana untuk mendukung biaya kuliah kita. Ya, jadi mari kita tunaikan amanah dari beliau-beliau itu dengan kuliah rajin-rajin mungkin ya. Kemudian juga amanah dari orang-orang lain di belakang kita yang memang beliau juga mensupport kita untuk kuliah, yang setiap saat mendoakan kita supaya kuliah kita sukses, berkah, amin ya robbal alamin. Ya, sudah. Ya, cuman secara umum teman-teman punya jatah ya, jatah bolos 3 kali ya. Ini jatah itu boleh diambil boleh tidak. Saran saya tidak diambil, tapi kalau memang terpaksa ya gimana lagi ya. Tapi intinya teman-teman kalau bisa hadir itu minimal 75% dari total 16 pertemuan. Berarti teman-teman tadi mentok-mentoknya bolos itu 3 kali. Tapi kalau teman-teman bolos ya pasti kerugiannya juga harus ditanggung oleh teman-teman sendiri. Ya. Kalau izin beda lagi. Kalau izin nanti harus ada surat. Sakit juga beda lagi. Sakit harus ada surat keterangan sakit. Oleh karena itu yang saya sampaikan sekarang adalah bolosnya. Jadi kalau teman-teman memang tidak masuk tanpa alasan, maka mohon jangan sampai lebih dari 3 kali. Syukur-syukur kalau dengan semuanya bisa kuliah full 16 kali, karena insya Allah saya sebagai dosen amanahnya tercapai, maka jenengan sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga amanahnya juga tercapai untuk amanah yang dititipkan oleh orang tua kita. Untuk UTS dan UAS, insya Allah kita sepakati pada pertemuan ke-8 kita nanti. Kemudian untuk UASnya di pertemuan kita yang 16 di terakhir. Maka insya Allah kalau nggak ada gangguan apapun, nggak ada halangan apapun, insya Allah UTS kita akan tetap seperti itu. Tapi dan juga tidak boleh ada susulan. Ya. Kecuali ada udzur yang syar'i, misalkan non-sewu, moga-moga nggak ada, insya Allah nggak ada yang sakit. Tapi seandainya memang ada yang sakit parah, di ketika jadwal UTS, maka mohon nanti surat sakitnya disampaikan ke saya dari dokter yang bersangkutan, untuk kemudian nanti kita bisa atur ulang jadwal untuk UTS-nya jenengan. Tapi insya Allah saya berdoa mari semoga tidak ada yang sakit dan insya Allah sehat walafiat seterusnya. Insya Allah setelah UTS maupun UAS maupun nanti makalah paling lambat 2 pekan setelah UTS setelah UAS nilainya akan saya bagikan. Dan semenjak saat itu teman-teman akan punya waktu 1 pekan untuk memprotes seandainya ada yang kurang baik dari nilai saya, ada yang kurang akurat, ada yang tidak pas, kurang adil, maka teman-teman punya waktu 1 minggu semenjak nilainya saya berikan ke jenengan semuanya. Jadi insya Allah seperti itu ya. Saya usahakan semuanya bisa saya bagikan ke jenengan semuanya dalam waktu maksimal adalah 1 pekan setelah 2 pekan setelah ujiannya. Jadi setelah UTS 2 minggu kemudian adalah deadline saya untuk membagikan nilai UTS. Kemudian setelah itu 1 pekan berikutnya jenengan punya waktu untuk bisa bertanya, Pak, kok nilainya saya seperti ini, Pak? Padahal saya lihat di buku sudah benar. Pak, kok jenengan paling saya seperti ini, Pak? Kenapa, Pak? Macam-macam. Jadi kita akan diskusi semacam itu sejak nilainya saya bagikan ke jenengan sampai 1 minggu kemudian. Setelah 1 minggu saya akan bekerja untuk hal yang lainnya. Jadi mohon untuk bisa disesuaikan. Ya, jadi insya Allah ini tata tertib kita. Jadi mohon silakan kalau ada yang pertanyaan terkait tata tertib kita yang barusan kita sampaikan. Sambil saya izin untuk minum ini. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan,
Maka bisa kita lanjut ke bagian berikutnya. Untuk deskripsi mata kuliah ya. Jadi deskripsi mata kuliah ini kita namanya adalah anatomi dan fisiologi manusia. Maka pastinya kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi manusia. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi di program studi pendidikan biologi UNU Pasuruan terkait struktur anatomi. Jadi anatomi itu apa? Anatomi itu bagian dalam tubuh kita. Ya, jadi anatomi. Ya. Ana itu dulu itu ke atas artinya. Ana itu dari bahasa asing namanya itu ke atas. Ya, artinya ke atas. Kalau tomi itu berasal dari bahasa asing juga yang artinya adalah potongan. Jadi dulu anatomi itu memang dipelajari dengan cara memotong bagian tubuh. Ya. Maksudnya apa? Misalkan ada ayamnya sudah mati, kemudian dipotong bagian, misalkan jantungnya dipotong, ya, dipotong kecil-kecil, kemudian nanti diamati di bawah mikroskop. Jadi dulu cara belajar biologi, anatomi itu adalah seperti itu. Jadi bagaimana mereka mempelajari tentang jantung, bagaimana mereka mempelajari tentang jaringan-jaringan yang ada di jantung, dan bagaimana mereka mempelajari sel-sel apa saja yang ada di jantung. Mereka menggunakan metode semacam itu. Oleh karena itu, cabang ilmu biologi yang mempelajari hal semacam itu namanya adalah anatomi. Ya. Jadi kalau sekarang di mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia, kita akan belajar tentang struktur anatomi, organ penyusun sistem yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa kita punya sel. Sel yang sama akan membentuk jaringan, ya, yang sama. Jaringan akan membentuk organ. Organ 1, organ 2, organ 3 akan membentuk sistem organ. Dan banyak sistem organ di tubuh kita, maka terbentuklah kita sebagai manusia yang insya Allah teman-teman semuanya juga sama dengan saya, sama-sama manusia. Oleh karena itu, mata kuliah ini nanti bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan anatomi tubuh, meliputi sel-sel, jaringan, organ, dan juga sistem organ, dan juga sistem-sistem apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana hubungan antara anatomi tadi dengan fisiologi tubuh kita. Ya, kita tahu bahwa fisiologi merupakan proses kehidupan di tubuh kita. Jadi tidak akan ada fisiologi kecuali ada anatomi. Jadi anatomi dan fisiologi saling berkaitan. Makanya itu kita akan semester ini kita belajar tentang mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Ya. Jadi mata kuliah ini meliputi struktur anatomi dan organ penyusun sistem organ pada tubuh manusia. Jadi kita fokus kepada manusia mata kuliah ini. Beda dengan mata kuliah lain, misalkan SPH atau fisiologi hewan, maka kita tidak saja membahas manusia, tapi kita fokus membahas manusia dan juga hewan-hewan lainnya. Tapi kalau di Anfisman atau anatomi fisiologi manusia, kita hanya fokus mempelajari tentang manusia dan juga tentang fisiologi manusia. Meliputi apa saja? Meliputi bagaimana kita bisa bergerak. Oh, kita bergerak karena kita punya sistem kerangka. Kerangka tidak mungkin bisa kerja sendiri, pasti dibantu oleh sistem otot. Jadi kita juga nanti akan belajar tentang sistem kerangka, sistem otot, kemudian juga sistem hormon. Karena teman-teman tahu bahwa kadang-kadang kita itu mut-mutan, ya. Kadang-kadang tiba-tiba kita senang banget, tiba-tiba sedih banget, maka itu berkaitan dengan mood, yang berkaitan dengan sistem hormon. Bagaimana kok tiba-tiba kita tuh pengen sekali makan, tapi di saat yang lain kita benar-benar tidak mau makan, meskipun ada makanan yang enak, maka itu pun juga berkaitan nanti dengan sistem hormon dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana darah kita didistribusikan. Ada apa saja sih atau sel apa saja sih yang bekerja bersinergis untuk mengelola atau untuk mengatur distribusi darah-darah kita. Itu juga nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Sistem pernafasan, bagaimana kita bernafas, dan mengapa kok kita bernafas secara involuntir. Kenapa kok Allah itu memberikan kita nafas tanpa kita harus berpikir, ya. Karena maha besar Allah memberikan kita kemampuan untuk bernafas tanpa perlu kita pikir dulu. Bayangkan kalau kita bernafasnya itu sama dengan kita mau menulis, ya. Kadang-kadang kita lupa menulis, nggak masalah karena hanya tulisan, tidak terlalu berbahaya bagi diri kita. Tapi bagaimana kalau kita tiba-tiba lupa untuk bernafas, padahal bernafasnya kita itu harus kita kontrol, ya. Pastinya akan terjadi banyak hal atau banyak kematian mendadak-mendadak yang lucu-lucuan, ya, karena lucu mati hanya gara-gara tidak atau lupa bernafas. Beruntung Allah menciptakan kita dengan sempurna, ya, sehingga kita bisa bernafas meskipun kita tanpa berpikir lagi. Kita sering lupa bahwa ini merupakan hal yang harus kita syukuri, karena memang fakta bahwa kita bernafas, darah kita bisa tersebar ke seluruh tubuh tanpa perlu kita kontrol, maka itu merupakan salah satu nikmat Allah yang setiap saat kita terima, ya. Tidak pernah kosong. Setiap saat selama kita bernafas, selama kita masih darah kita berputar mengelilingi tubuh kita, maka saat itu juga kita harusnya bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ada seorang ulama mengatakan bahkan syukurnya kita, misalkan kita dapat uang, kita bersyukur, ya. Tapi kita sering lupa bahwa syukurnya kita terhadap uang itu tadi juga harus disyukuri. Jadi apapun itu yang kita syukuri itu juga harus kita syukuri, ya. Jadi
Intinya kita tidak akan pernah bisa melupakan Allah seharusnya ya. Oleh karena itu kita belajar mata kuliah ini, insya Allah nanti kita akan semakin bertambah keimanan kita. Mengapa? Karena dengan belajar mata kuliah ini kita semakin kenal tubuh kita. Kita semakin tahu bahwa tubuh kita ini bukan tubuh biasa ya, tubuh yang luar biasa. Jadi sehingga kalau ada yang di antara kita semua yang kurang percaya diri, maka ingatlah tubuh kita ini tidak layak untuk ketidakpercayaan diri itu. Karena bayangkan tubuh kita itu bisa bernafas tanpa kita kontrol. Tubuh kita itu bisa mendistribusikan darah dengan teratur tanpa kita kontrol. Dan tubuh kita itu menurut nanti ketika teman-teman sudah menikah itu bisa bereproduksi, yang dengan reproduksi itu umat Nabi Muhammad bisa menjadi lebih banyak, dan itu salah satu ibadah yang paling besar di antara semua ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan ya. Jadi tubuh kita ini benar-benar tubuh yang luar biasa. Oleh karena itu nanti teman-teman, marilah kita kenal tubuh kita. Untuk apa? Untuk semakin sayang dengan tubuh kita, semakin cinta dengan tubuh kita, sampai nanti cinta kepada penciptanya tubuh kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Tujuan mata kuliahnya adalah satu ya. Jadi mata kuliah ini, Anatomi dan Fisiologi Manusia, di program studi pendidikan biologi Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Pasuruan ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama. Apa saja tujuan utamanya? Satu, pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi tubuh. Tadi ya, kita kenal tubuh kita, tak kenal maka tak sayang, maka kalau sudah kenal, insya Allah akan semakin sayang dengan tubuh kita. Tak sayang maka tak cinta, kalau kita sudah sayang dengan tubuh kita, maka kita akan semakin cinta pula dengan tubuh kita. Kita akan tahu bahwa oh ternyata tubuh kita itu sangat modern, sangat canggih. Buat apa kalau kita punya tubuh ini? Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya nanti ke sana. Kita semakin tahu oh tubuh kita ada sel semacam ini. Oh ternyata sel kanker itu seperti ini. Oh ternyata sel penyakit lainnya itu seperti ini. Tapi kita sama Allah diberi yang sehat-sehat saja, maka berarti kita harus bersyukur. Syukurnya bagaimana? Ya tadi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi insya Allah kuliah kita, kalau teman-teman berniat seperti itu tadi, insya Allah niat kita menjadi niat yang niat kuliah kita itu bisa menjadi nggak beda kalau dengan teman-teman hadir di majelis taklim ya. Sebagaimana yang tadi kita baca di awal-awal ketika tawasul, anallaha yudkhilun niyatana fi niyatihim. Ya Allah, semoga jenengan ya Allah, meskipun kami belajar biologi, tapi jenengan masukkan atau jadikan niat kami seperti niatnya orang-orang soleh zaman dahulu sampai saat ini. Jadi bagaimana mereka dulu berniat untuk ibadah, maka semoga niat-niat kami para mahasiswa dan mahasiswi biologi UNU Pasuruan supaya bisa punya niat yang sama. Ya, jadi dengan niat seperti itu, insya Allah teman-teman kuliah belajar biologi, tapi nilainya nilai ibadah. Kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anallaha yudkhilun niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami para mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan biologi UNU Pasuruan supaya niat kami ketika belajar biologi ini nanti bisa serupa atau sama dengan niat-niatnya orang-orang saleh zaman dahulu hingga saat ini. Coba dihitung berapa jumlahnya mereka-mereka itu ya. Jadi ini merupakan kalau katanya guru saya, niat semacam ini itu niat yang bisa membuat ibadah kita itu bernilai luar biasa ya. Sebagai contoh, kalau orang-orang ulama dulu itu kan kalau mau keluar rumah itu niatnya, saya niat keluar rumah untuk menghindari maksiat. Saya niat keluar rumah ini untuk menuju masjid. Jadi beliau tuh sebutkan niatnya semuanya dengan harapan ketika beliau jalan kaki, sama-sama jalan kaki tapi niatnya tuh beda jauh ya. Pahalanya juga pastinya beda jauh karena innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu kita kuliah biologi, tapi niatnya sekarang kita ubah menjadi niat untuk ibadah ya. Jadi dengan itu insya Allah kita ilmunya akan semakin bermanfaat dan prakteknya pun nanti juga akan semakin bersemangat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi anallahu yadkhulun niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami selama kami belajar biologi di pendidikan biologi UNU Pasuruan juga serupa dengan niat akhlak-akhlaknya orang-orang soleh zaman dahulu hingga zaman ini ya. Jadi berapa ratusan ribu bahkan miliaran jumlah manusia yang soleh sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Wa a'malana fi a'malihim, ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang kami pelajari, jadi ilmu yang kami pelajari itu seperti ilmunya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh zaman dahulu sampai zaman sekarang. Lihat kita ulama-ulama kita zaman dahulu seperti Al-Imam An-Nawawi yang usianya cuma pendek sekali, 54 tahun kalau nggak salah, tapi kitabnya ada berapa? Luar biasa banyak. Jadi mereka punya ilmu, tapi ilmunya manfaat ya. Karena manfaat, waktunya berkah. Waktunya berkah, usianya pendek sekalipun, tapi karangannya banyak sekali, dan sampai sekarang itu masih dibaca. Jadi ketika sekarang beliau sudah meninggal, tapi kiriman atau transferan pahala yang beliau terima, insya Allah luar biasa. Itulah karena mereka ilmunya ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Kita juga berdoa ya Allah, semoga ilmu kami
ketika kami belajar biologi, sebagaimana ilmunya mereka-mereka orang-orang terdahulu ketika mereka belajar ilmu yang mereka senangi, ilmu yang mereka sukai. Wa amalan fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim. Dan juga ya Allah, jadikanlah maksud kami kuliah. Mungkin ada di antara kita yang kuliah itu niatnya untuk supaya nanti dapat gelar SPD misalkan. Insya Allah nggak ada, alhamdulillah. Tapi seandainya ada, maka kita berdoa, ya Allah, semoga maksud kami belajar biologi itu sama dengan maksudnya ulama-ulama soleh zaman dahulu sampai zaman sekarang ketika mereka belajar ilmu-ilmu yang mereka dalami. Ya, jadi mari kita biasakan setiap kali kita mau kuliah kita bacakan doa semacam itu tadi. Kalau misalkan saya kelupaan, mau diingatkan, karena kalau kita kelupaan takutnya kegiatan kita menjadi kurang berkah, menjadi akibatnya kita cuma hanya belajar tapi Allah mendalik. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua juga pastinya keterampilan identifikasi organ tubuh. Ya, pasti insya Allah teman-teman sudah tahu. Teman-teman misalkan makan daging ayam, itu sudah tahu bahwa ini paha, ini jantungnya, ini hatinya. Insya Allah teman-teman sudah tahu. Tapi tidak salahnya kita belajar karena masih banyak hal yang belum kita ketahui. Mungkin teman-teman dulu pernah belajar ketika di SMA, atau mungkin sudah belajar di semester 1, 2, 3, dan 4. Tapi bisa jadi, sudah saya bisa pastikan bahwa masih banyak sekali ilmu Allah yang belum teman-teman ketahui, yang belum kita ketahui. Sehingga mari kita tetap belajar bersama, kita sharing-sharing, nanti supaya apa? Supaya pelan-pelan kita akan semakin bertambah keilmuan kita, dan lagi-lagi semoga ilmu kita senantiasa berkah dan juga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya minum dulu ya. Lantas yang ketiga, yaitu pemahaman tentang interaksi sistem tubuh. Kita tahu bahwa tubuh kita itu satu kesatuan. Ya, kalau di bahasa al-Islamu kalbunyan, Islam itu seperti bangunan, ya. Maka kita pun manusia itu juga kurang lebih seperti bangunan. Maksudnya apa? Kita itu manusia bisa hidup sehat seperti sekarang, bisa berjalan, bisa ngomong, bisa hal-hal yang lain, itu pada hakikatnya karena kita itu punya bagian-bagian tubuh yang saling bekerja sama. Kita punya sel jantung, kita punya paru-paru yang bernafas, kita punya saluran limfa di mana di sana banyak sistem sel-sel yang melindungi tubuh kita dari pengaruh-pengaruh luar yang berbahaya. Kita punya tangan, yang tangan itu digerakkan oleh otot dan kerangka. Jadi tubuh kita semua itu saling bekerja sama, sehingga dengan mata kuliah ini nanti kita belajar bersama-sama bagaimana mereka saling berinteraksi, bagaimana mereka kerjasama, sehingga ketika kita ingin bergerak, kita bisa bergerak. Jadi itu juga nanti insya Allah akan kita pelajari di semester ini. Adaptasi tubuh, ya, kita tahu bahwa kita manusia, dan salah satu ciri khas manusia atau makhluk hidup itu adalah bisa merespon terhadap stimulus dari luar. Kalau ada yang teriak, kita menoleh. Kalau ada yang bilang, "Fulan, minggir," maka kita pun biasanya langsung akan merespon dengan minggir. Kita manusia, makhluk hidup, kita bisa merespon perubahan yang terjadi di alam sekitar kita. Jadi itu pun juga nanti kita akan pelajari bagaimana kok bisa tubuh kita itu bisa adaptasi. Kemudian juga relevansi dalam pengajaran biologi. Jadi bagaimana jenengan semua yang calon guru, ya, insya Allah calon guru, kemudian atau kalau nggak calon guru, calon dosen, ya, atau bukan calon dosen, calon peneliti, calon ilmuwan, atau apapun nanti teman-teman berprofesi di masa depan, maka insya Allah dengan belajar mata kuliah ini, itu bisa sekaligus mempersiapkan jenengan semuanya untuk nanti bisa mengajar materi biologi, ataupun nanti mengajar materi biologi tingkat universitas yang berhubungan dengan anatomi dan fisiologi manusia secara lebih kompeten dan juga informatif. Jadi itu merupakan tujuan dari mata kuliah ini, sehingga mengapa kok program studi kita menjadwalkan teman-teman untuk ikut mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Lagi-lagi, tak kenal maka tak sayang, tak kenal badan kita maka tak akan sayang dengan badan kita. Kalau sudah sayang baru nanti bisa cinta. Kalau sudah cinta pasti kita pun akan cinta kepada zat yang menciptakan tubuh kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatnya sudah pasti teman-teman nanti menjawab tujuan tadi. Kurang lebih teman-teman akan semakin kenal tentang Allah, karena kita kenal Allah dari tubuh kita. Jadi tubuh kita diciptakan Allah Maha sempurna, maka pencipta kita pun makhluk yang sempurna adalah makhluk yang pencipta kita makhluk yang sempurna atau makhluk yang paling sempurna. Bukan sempurna ya, sempurna. Kita tuh makhluk yang paling baik dibandingkan makhluk lainnya, ya. Karena fi ahsani taqwim, makhluk dalam bentuk yang paling bagus, ya. Kita punya tubuh yang bagus tidak pasti juga karena adanya penguasa, zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu yang mana karena Allah Maha berkuasa, Allah bisa membuat kita tubuhnya menjadi juga luar biasa bagus, ya.
kita bisa jalan, kita punya wajah seperti ini, kita punya hidung yang hidungnya itu lubangnya ke bawah. Bayangkan kalau kita punya hidung, yang hidungnya itu lubangnya ke atas ya. Bayangkan setiap kali kita lupa kehujanan, maka pasti teman-teman akan kemasukan air hujan dengan sangat mudah. Tapi beruntung hidungnya menghadap ke bawah. Ini juga nikmat Allah yang sering kita lupakan. Ya. Atau bayangkan saat ini telinga itu juga menghadap ke atas. Bayangkan telinga itu ada di bagian kepala kita yang paling atas. Ya. Maka banyak sekali keribetan-keribetan yang akan kita alami hanya gara-gara salah desain tadi ya. Tapi Allah sudah maha sempurna, maha pembuat desain yang luar biasa. Allah mendesain kita manusia dalam bentuk yang paling sempurna atau paling bagus fi ahsani taqwim. Ya, jadi itu pemanfaatan, itu manfaat kita. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan nanti teman-teman bisa baca karena ini materi kita hari ini akan saya bagi ke jenengan insya Allah paling lambat hari Senin pekan depan karena saya masih diskusi dengan dosen lain untuk memfinalisasi rencana praktikum kita. Ya. Nah, ini saya skip karena teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Kemudian nanti CPMK, ya ini mata kuliah kita. Kemudian sub CPMK. Jadi ini bisa teman-teman baca nanti ketika sudah saya bagikan filenya. Kita fokus, kita langsung lompat ke bagian yang terpenting yaitu materi pembelajaran. Topik kita mau belajar apa aja semester ini. Maka seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Insya Allah nanti teman-teman kita akan belajar tentang organisasi di level kimia, molekul, sel, jaringan, dan organ. Jadi kita belajar dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Insya Allah teman-teman sudah tahu, tapi tidak salahnya kita belajar bersama-sama. Dan nanti insya Allah akan saya pandu, akan saya gabung dengan pendekatan berbasis bioinformatika. Jadi teman-teman nanti bisa belajar mata kuliah ini dengan lebih interaktif. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dengan melihat gambar-gambar yang lebih bagus kualitasnya. Atau kita akan belajar tentang anatomi tubuh kita dengan cara yang berbeda lah. Insya Allah teman-teman nanti akan mendapati suasana seperti itu. Semoga teman-teman senang sehingga teman-teman nanti bisa semangat untuk mengikuti perkuliahan kita pada semester ini. Kemudian yang kedua bahas sistem kerangka. Bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa berlari, bagaimana kita duduk dan lain sebagainya. Yang keduanya otot, kerangka pasti kerjasama dengan otot karena kerangka itu adalah terkesan atau cenderung diam, maka yang gerakkan adalah otot. Jadi otot seperti semacam penariknya. Ya. Jadi itu nanti kita juga akan pelajari. Kemudian tentang sistem saraf, sistem indera, meskipun sistem indera itu termasuk saraf, tapi di sini kita bahas secara terpisah karena indera itu banyak sekali pembahasannya. Jadi kalau digabung dengan sistem saraf, takutnya nanti sistem sarafnya menjadi kurang komprehensif. Lanjut kemudian dengan sistem endokrin, kemudian sistem kardiovaskuler atau sistem pembuluh darah dan jantung, sistem limfatik dan sistem pencernaan tubuh, kemudian sistem respirasi atau pernafasan, kemudian sistem integumen atau kulit dan sebagainya, kemudian sistem pencernaan, kemudian sistem urinaria atau sistem pembuangan, dan juga terakhir sistem reproduksi. 13 poin inilah yang nanti akan kita pelajari selama satu semester ke depan, ditambah nanti ada UTS, ditambah lagi ada UAS, dan satu lagi adalah kontrak perkuliahan yang kita lakukan hari ini. Jadi insya Allah total kita punya 16 hal yang akan kita pelajari atau kita lakukan selama satu semester ke depan. Nah sekarang jadwal perkuliahannya. Ya, sebagaimana teman-teman tahu jadwal kita adalah mulai hari Rabu jam ke-1 sampai jam ke-3 yaitu jam 7.00 sampai jam 09.30 setengah 10 ya. Insya Allah mulai pekan depan kita sudah rutin kuliah, kita pakai jadwal seperti itu. Kita ketemu hari Rabu, maka insya Allah nanti kita bertemu hari Rabu dan di pekan ke-8 nanti akan ada UTS. Lantas di setiap 2 kali pertemuan sekali, jadi setiap kali 2 kuliah itu nanti kita akan adakan kuis ya. Kuisnya tuh mengisi secara online di Google Form. Nanti supaya memudahkan saya mengoreksinya. Jadi kita akan ada 6 kuis. Kuis pertama, kuis kedua, kuis ketiga, keempat, kelima, keenam. Kuis itu akan saya berikan setiap 2 kali pertemuan sekali. Jadi kuliah yang kedua pekan depan, kemudian pekan depannya lagi, maka pekan depannya lagi itu kita akan ada kuis yang pertama. Materinya materi apa? Materinya materi hari itu yaitu sistem kerangka dan plus organisasi di level kimia, molekul, sel, jaringan, dan organ. Itulah materi kuis untuk yang pertama. Kuis yang kedua materinya apa? Yaitu sistem saraf dan sistem otot. Kuis yang ketiga materinya apa? Sistem endokrin dan sistem indera. Dan begitu seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu tugas teman-teman nanti untuk mempersiapkan diri untuk kuis. Kemudian yang berikutnya, teman-teman juga punya tugas individu lain, ya. Yaitu apa? Teman-teman nanti akan saya minta untuk membuat resume. Resume itu apa? Resume itu adalah rangkuman. Jadi hari ini saya nerangkan apa, mohon teman-teman merangkum untuk apa? Untuk catatannya teman-teman sendiri. Nanti tetap dikumpulkan, tapi yang terpenting adalah gunakan catatan itu untuk belajar di masa mendatang. Ya. Jadi kalau teman-teman menulisnya dengan teliti, ya maka teman-teman nanti akan bisa belajar
materi yang sama, misalkan sistem kerangka itu kan banyak sekali. Teman-teman kalau membaca buku textbook ya, misalkan buku seperti inilah, textbook semacam ini kadang hanya membahas kerangka saja, itu nggak habis. Lagi-lagi karena ilmunya Allah itu maha luar biasa. Allah itu ilmunya sangat luas sekali, sehingga hanya untuk kerangka saja, buku setebal ini saja belum selesai membahas tentang kerangka. Oleh karena itu, resume itu nanti teman-teman gunakan untuk catatan teman-teman sebagus mungkin, ya, serapi mungkin. Intinya teman-teman bisa paham dengan apa yang teman-teman tulis. Total kita punya 14 resume, karena UTS sama UAS nggak ada resume, jadi total punya 14 resume. Berarti mulai hari ini teman-teman membuat catatan. Pak, saya belum nyatet Pak, dari tadi Pak. Jangan khawatir, karena video kita hari ini nanti akan saya unggah. Paling lambat nanti malam sudah bisa teman-teman lihat untuk membuat catatannya. Ingat kata-kata ulama terdahulu, ma'kutiba farro, insya Allah, apa-apa yang ditulis itu awet, abadi. Ya, apa-apa yang dihafalkan itu rawan untuk lupa, karena kita manusia biasa. Mahalul nisyan wal khotok, ya, mahalul khotok wal nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya berbuat kesalahan dan tempatnya lupa. Oleh karena itu resume itu penting dikumpulkan. Berarti resume tentang kuliah hari ini atau catatan tentang kuliah hari ini, maka wajib teman-teman kumpulkan lewat Google Form lagi. Paling lambat adalah hari Senin pekan depan. Jam berapa? Jam 12 siang kurang 1 menit, yaitu 11.59. Itu untuk tugas resume. Praktikum masih saya godok, mohon izin. Nanti praktikum, misalkan praktikumnya 3 kali atau 4 kali atau 5 kali, berarti teman-teman wajib membuat laporan. Dan praktikum berkelompok. Beda dengan resume tadi. Resume itu tidak berkelompok. Resume itu individu, kalau praktikum itu berkelompok. Jadi kurang lebih kita agenda ini, nanti semenjak pekan ke-7 atau perkuliahan kita yang ke-7, kelompok 1 dan 2 sudah presentasi. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 3 menjadi banding. Kelompok 1 itu presenter, tugasnya apa presenter? Presenter itu tugasnya membuat makalah, kemudian membagikan makalahnya ke teman-teman yang lain, kemudian nanti membuat PowerPoint untuk presentasi, dan yang keempat nanti berpresentasi di depan kelas. Itu kewajibannya kelompok presenter. Di saat yang sama, kelompok pembanding itu kewajibannya satu, mengoreksi makalahnya kelompok presenter. Jadi nanti pembanding ini mengoreksi makalah, nanti saya juga mengoreksi makalah. Kemudian nilainya akan kami bagi dua. Jadi ada nilai dosen, ada nilai pembanding. Dibagi dua, itulah nilai rata-rata teman-teman ketika teman-teman membuat makalah. Ya, jadi seperti itu tugasnya pembanding itu. Tugas pembanding yang kedua adalah pembanding wajib untuk bertanya ketika presentasi. Ya. Jadi kalau nanti ada pembukaan sesi, oke, silakan, terima kasih karena kami sudah mengikuti kami sudah menyampaikan materi presentasi saya, maka kami buka sesi pertanyaan. Maka saat itu yang wajib bertanya siapa? Anggota kelompok pembanding hari itu. Kelompok 1 presentasi, maka pembandingnya siapa? Kelompok ketiga. Kelompok 2 presentasi, pembandingnya siapa? Kelompok keempat. Begitulah terusnya. Kelompok 3 presentasi, kelompok 5 pembanding. Kelompok 4 presentasi, kelompok yang pembanding. Begitulah seterusnya. Dan terakhir, semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas juga wajib menilai presentasi. Bahkan termasuk presenternya. Misalkan kelompok 1 barusan selesai presentasi. Kemudian maka setelah presentasi, kelompok 1 wajib mengumpulkan nilai juga. Berapa nilai saya tadi? Misalkan tadi presentasinya kurang bagus, saya nggak maksimal. Saya tadi udah belajar sangat giat, tapi ternyata pas di depan kelas saya lupa. Maka tetap juga harus memberikan nilainya. Jadi semua orang di kelas wajib menilai presentasi dari kelompok presenter. Jadi kita pakai nilai semuanya supaya apa? Supaya tidak ada bias. Karena kalau kita kumpulkan nilai dari banyak tempat, dari banyak orang, nanti kita rata-rata, maka nilai rata-rata itu relatif lebih bagus menggambarkan kemampuan si mahasiswa atau mahasiswi dibandingkan kalau nilainya hanya satu bersumber dari saya dosen. Jadi itu cara penilaian kita di semester ini. Ya. Kemudian untuk materi kuliah tidak akan saya berikan ke jenengan dalam bentuk PDF atau PowerPoint, ya. Tapi akan saya unggah ke video, ke YouTube, jadi teman-teman bisa melihat di YouTube. Kecuali untuk materi hari pertama ini. Jadi ya, materi hari pertama ini akan saya berikan ke jenengan lewat PDF, dalam format PDF paling lambat hari Senin pekan depan. Jadi mohon untuk penanggung jawab mata kuliah ini, kalau sampai hari Senin pekan depan saya belum membagikan file PDF-nya, maka nanti mohon untuk saya diingatkan. Jadi itu cara kita. Semua video saya, semua perkuliahan saya akan saya unggah ke YouTube yang alamatnya adalah Hamfaru gitu. Jadi seperti ini. Untuk bukunya teman-teman, bukunya saya menggunakan buku bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau nanti bisa saya berikan filenya. Tapi kalau teman-teman mungkin Pak, saya kalau belajar bahasa Inggris saya sulit Pak, saya jadi nggak paham. Tenang saja, kita punya dosen di UNUR, yaitu Bu Nuril, yang beliau sudah mengarang buku banyak, ya. Ada 3 buku yang sudah beliau tulis.
maka teman-teman bisa menggunakan buku itu sebagai rujukan karena bukunya bagus. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi dengan bahasa Indonesia, teman-teman bisa belajar dengan lebih cepat ya. Tapi kalau saya pribadi nanti kalau ketika saya membuat slide apapun itu, saya ambil dari buku-buku textbook bahasa asing berbahasa Inggris. Mengapa? Karena biasanya gambarnya itu bagus-bagus ya. Gambarnya bagus-bagus, gambarnya itu sangat informatif, sehingga insya Allah teman-teman nanti akan lebih mudah paham kalau waktu saya menerangkan dilengkapi dengan gambar-gambar yang bagus tadi. Jadi banyak sekali buku yang bisa teman-teman gunakan untuk membaca, tapi kalau dari saya cenderung saya menggunakan buku 5 yang pertama. Itu gambar-gambar saya ambil dari Tora, informasi saya ambil dari Guyton dan lain-lainnya. Jadi 5 buku yang pertama ini merupakan buku yang paling sering saya gunakan menjadi referensi ketika saya sedang mempersiapkan materi untuk perkuliahan kita di dalam kelas. Jadi ini merupakan referensi buku kita, jadi silakan teman-teman bisa gunakan buku ini sebagai pegangan. Untuk tugas, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tugas teman-teman nanti akan ada tugas terstruktur, yaitu makalah dan laporan praktikum, yang dua-duanya dikerjakan secara berkelompok. Jadi sekarang kalau 24 orang dibagi 8, berarti ada 3 orang per kelompok. Jadi kemungkinan seperti itu. Kemungkinan nanti 3 orang per kelompok, kelompoknya akan kita tunjuk pekan depan kita buat menggunakan bantuan software, jadi kelompoknya nanti akan dibuat secara random. Jadi itu. Tapi intinya apa? Untuk tugas kuliah teman-teman nanti ada tugas individu dan tugas yang kelompok. Yang mana tugas kelompok itu masuk kategori tugas terstruktur. Ya. Ada laporan praktikum, kemudian ada makalah presentasi yang ke-1 dan kedua. Oh, yang saya tadi lupa menjelaskan ini. Ya, jadi teman-teman nanti kelompok 1 dan 2 itu 2 kali presentasi, yaitu di ketika pertemuan ke-7 dan juga pertemuan ke-12. Jadi pertama kelompok 1 2, kemudian pekan depannya kelompok 3 dan 4, kelompok berikutnya 5 dan 6, pekan berikutnya kelompok 7 dan 8, kemudian balik lagi ke kelompok 1 dan 2. Jadi satu kelompok akan 2 kali presentasi. Berarti 2 kali juga membuat makalah. Ya, ada tugas terstruktur, ada tugas yang mandiri, itu resume tadi. Resume itu diketik di A4 ya, kemudian dikirim lewat Google Form yang akan saya berikan nanti di ya. Ini format resume-nya teman-teman. Jadi nanti mohon teman-teman ketika membuat resume, nama filenya sudah saya buatkan di sini. Jadi tinggal teman-teman ubah sesuaikan dengan perkuliahan kita. Lantas nanti deadline kita adalah hari Senin. Kalau teman-teman kuliahnya hari Rabu, berarti deadline-nya adalah hari Selasa. Saya selalu H-1 ya. H-1 kalau kelas ini kan kuliahnya hari Rabu. Berarti deadline pengumpulan resume adalah pekan depan hari Selasa. Jam berapa? Jam 11.59 WIB. Ini coba saya revisi dulu biar tidak lupa. Ya. Ini tadi sudah saya edit. Jadi pengumpulannya teman-teman kelas A itu adalah hari Selasa jam 11.59 WIB. Dan untuk resume itu nilainya hanya dari saya, dari dosen. Jadi nilai resume tidak ada dari mahasiswa. Kemudian ini sudah saya buatkan namanya. Jadi ini topiknya. Jadi sebelah kiri itu topik resume-nya sesuai dengan yang tadi jadwal kuliah kita. Kemudian nama filenya adalah nama filenya itu. Formatnya adalah resume berapa. Kemudian pematerinya siapa? Misalkan pematerinya saya hari ini, jadi dosen. Tulis dosen saja, jangan tulis nama saya. Jadi tulis dosen. Jadi resume spasi 01 underscore dosen underscore topiknya kontrak perkuliahan atau materinya, kemudian underscore nama underscore nim. Itulah yang nanti teman-teman gunakan. Jadi gampangannya apa? Teman-teman tinggal ngopi ini diganti nama lengkapnya dan nimnya, kemudian selesai. Silakan dikumpulkan lewat Google Form yang akan saya kirim ya. Formatnya resume seperti ini teman-teman. 1 lembar cukup teman-teman, 2 lembar boleh, 3 lembar boleh, 4 lembar boleh. Diketik di A4, fontnya adalah fontnya Times New Roman ya, fontnya Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,5 ya. Jadi itulah format resume dikumpulkan dalam format Microsoft Word ya. Jadi .x ya. Jadi itu untuk resume. Insya Allah resume tidak ada pertanyaan ya, karena insya Allah gampang. Resume itu intinya catatan kuliah supaya teman-teman bisa semakin ingat apa-apa yang teman-teman dengarkan di dalam kelas. Lantas untuk makalah teman-teman, untuk makalah kita ada 2 kali makalah. Maka untuk makalah yang makalah kita yang mungkin tadi ada 2 makalah. Maka deadline pengumpulan makalahnya adalah hari Jumat tanggal 27 Oktober. Itu makalah yang pertama.
Berarti sekitar 1 bulan lagi. Masih banyak waktu buat mengerjakan, tapi mohon jangan dadak ya. Jadi ini adalah waktu terakhir. Teman-teman boleh kok mengumpulkan makalah lusa, besok setelah kelompok kita terbentuk ya. Jadi insya Allah nanti tugas kelompoknya akan saya bagi. Jadi kelompoknya akan saya bagi, teman-teman bisa sudah mulai bisa bekerja. Kapan? Deadline-nya adalah hari Jumat. Ini hari Jumat atau hari Sabtu ya. Teman-teman kan hari kuliahnya adalah hari Rabu. Berarti deadline-nya adalah hari ini Sabtu. Saya ubah lagi biar saya nggak salah. Ya. 28. Jadi kalau yang teman-teman kelas ya. Jadi kalau deadline-nya hari Jumat itu teman-teman saya kasih waktu agak siang, selisihnya 2 jam karena supaya teman-teman yang Jumatan bisa tetap Jumatan tanpa harus bingung menjelaskan tentang atau mengirimkan dokumennya. Jadi intinya teman-teman kelas A ini kan kuliahnya di Rabu, maka deadline makalah pertama adalah itu tanggal 28 Oktober. Sedangkan teman-teman yang kuliahnya hari Selasa kayak kemarin, maka dia harus mengumpulkan materinya pada hari Jumat ya. Jadi mohon jadwal ini bisa diperhatikan. Berarti deadline yang kedua adalah 25 November, deadline yang pertama 28 Oktober untuk kelas kita ini. Jadi ini makalah kita. Dan makalah ini nama filenya juga sudah saya buatkan. Jadi teman-teman tinggal copy paste ya. Tinggal copy paste namanya apa, kelompok berapa, kemudian underscore nama judul topiknya. Ya, jadi materinya jaringan otot, berarti namanya adalah kelompok 1 underscore jaringan otot .dojx. Begitulah cara penamaan file untuk makalahnya. Jangan sampai salah. Karena nama file ini seringkali menjadi masalah tersendiri bagi dosen ketika mau mengoreksi. Kemudian durasi presentasi itu adalah 30 menit dengan total presentasi 15 menit, tanya jawab 15 menit. Bisa boleh juga teman-teman ubah menjadi 20 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, atau sebaliknya 10 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Intinya 15 menit presentasi, 15 menit tanya jawab itu yang paling bagus karena seimbang ya. Jadi itu topiknya. Kemudian 3 hari sebelum teman-teman presentasi ya, teman-teman wajib membagikan file makalahnya ke grup WhatsApp. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain bisa siap-siap untuk membaca makalah itu sebelum masuk ke kelas. Juga dibagikan slide PowerPoint-nya. Ya, jadi PowerPoint juga harus dikumpulkan. Jadi tanggal 28 Oktober itu teman-teman wajib mengumpulkan file makalahnya ke saya. Semua kelompok. Tidak hanya kelompok 1, 2, 3 saja, tapi kelompok 1 sampai 8 semuanya wajib mengumpulkan makalahnya pada tanggal 28 Oktober untuk makalah pertama, dan untuk makalah yang kedua Sabtu tanggal 25 November. Semua mengumpulkan. Tapi nanti menjelang hari H, yaitu H-3 dari perkuliahan kita, teman-teman harus membagikan filenya lagi untuk teman-teman yang lain lewat grup WhatsApp. Tidak saja itu, tapi PowerPoint-nya pun juga harus dibagi supaya teman-teman membaca semua. Dan juga saya minta tolong dibuatkan daftar tugas selama presentasi. Jadi misalkan gini, nanti selama presentasi yang jadi narasumber siapa, yang jadi presenter pertama siapa, yang jadi presenter kedua siapa. Jadi mohon untuk dibuat. Jadi H-3 sebelum presentasinya dimulai ya. Lantas kan satu hari tadi ada 2 kelompok. Satu hari tadi ada kelompok 1 dan 2 yang presentasi. Hari berikutnya kelompok 3 dan 4 presentasi. Hari ketiga kelompok 5 dan 6 presentasi ya. Oleh karena itu nanti tolong dibagi tugasnya. Jadi misalkan kelompok 1 membahas tentang separuh depan materinya, kelompok kedua membahas separuh belakang. Jadi 2 presenter di pekan yang sama harus membahas topik yang berbeda. Jadi yang baginya bagaimana? Silakan dibagi koordinasi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi itu maksud dari poin yang terakhir. Kelompok pembanding tugasnya mengoreksi ya, kemudian mengoreksi nanti akan memberikan koreksian paling lambat adalah H+1 dari presentasi. Jadi misalkan hari ini presentasi, kelompok pembanding kan membahas, maka paling lambat besoknya sudah harus memberikan koreksian kepada kelompok presenter ya. Kemudian memberikan nilai makalah kepada dosen, sama besoknya juga sudah harus bisa memberikan nilai kepada dosen. Berikutnya setiap kelompok pembanding juga wajib mengajukan pertanyaan ketika presentasi. Jadi ketika kelompok presenter sudah selesai presentasinya, buka sesi tanya jawab, maka yang tanya adalah juga dari kelompok pembanding. Lantas nanti semua nilai dikumpulkan lewat Google Form. Ya. Tidak saja itu, semua teman satu kelas juga wajib menilai presenternya. Semua nilainya nanti lewat Google Form saya buatkan. Ya. Jadi itulah kuliah kita. Kuliah kita itu menganut sistem semacam ini, teman-teman. Jadi semua orang menilai temannya yang lain. Ya, jadi mohon untuk adil menilainya, jangan mentang-mentang lagi nggak sopo-sopoan. Ya, insya Allah nggak ada seperti itulah.
Tapi seandainya ada yang seperti itu, mohon untuk dikesampingkan. Fokus nilai secara adil, secara bijak, sesuai dengan memang bagaimana kondisinya. Kalau memang bagus ya bagus. Nilai itu hadiah, teman-teman. Ya. Di mata kuliah kita, saya itu menganggap nilai itu hadiah. Mohon maaf ini suaranya sudah mulai bangun lagi, jadi mohon dimaklumi. Intinya apa? Intinya kalau teman-teman memberi nilai itu usahakan nilainya tuh bagus. Bagusnya itu maksudnya apa? Kalau saya ya nanti memberikan nilai jenengan itu sudah pasti tidak ada yang dapat nilai C. Kecuali nanti kalau ada yang fatal sekali, yang semua tugas nggak ngumpulkan, itu mungkin C atau bahkan tidak lulus. Tapi normalnya teman-teman pasti dapat B plus ke atas. Itu kalau saya. Ya. Jadi nilai saya, nilai terendah itu adalah pasti B plus. Itu sekitar itu. Nggak mungkin dapat C. Kecuali yang nemen sekali atau yang apa ya? Ya itulah pengecualian. Tapi insya Allah saya termasuk tipe orang yang memberikan nilai itu sebagai hadiah. Tapi yang lebih penting dari nilai adalah prosesnya. Jadi selama kuliah mohon nanti teman-teman tetap tetap menghargai prosesnya, karena proses itu yang jauh lebih penting daripada kuliah itu sendiri. Ya. Lantas nanti teman-teman ketika kelompok makalah ya, ketika makalah itu nanti teman-teman juga ketika membuat makalah ada sistem nilai internal. Jadi setiap anggota kelompok makalah wajib menilai anggota makalah yang lain. Ya, jadi kelompok satu ada 3 orang. Maka yang fulan pertama itu wajib menilai fulanah sama fulani ya. Jadi ada 3 orang, jadi 1 orang menilai 2 orang. Jadi menggunakan gambar seperti ini ya, 3 orang. Dan karena nilai itu hadiah, jadi mohon kalau misalkan ada anggota kelompok yang nun sewu males atau tidak mau bekerja atau belum tahu dia mau ngapain, ya tolong diingatkan dulu. Jangan dinilai ketika dia males. Ingatkan dulu. Ayo kerja, nilai lo. Ayo semangat bekerja. Bagian ini lo kurang, ayo tolong dibantu. Jadi setelah mengingatkan seperti itu, kok dia tetap, ya baru terserah dengan memberi nilainya berapa ya. Tapi kalau memang dia setelah diberi pengingat dia mau berubah, maka setelah berubah itulah yang teman nilai. Jadi mari intinya kita buat supaya semua anggota kelompok itu saling bekerja sama dengan maksimal. Ya. Ada banyak pilihan yang bisa kita pilih, tapi saya lebih memilih konsep seperti ini tadi. 3 orang, berarti 1 orang menilai 2 orang yang lainnya. Atau kalau nanti ada yang 4 orang satu kelompok, maka 1 orang menilai 3 orang yang lainnya. Intinya saling memberi motivasi, saling mengingatkan, saling mengajak kebaikan, dan juga saling memberi nilai yang mana nilai itu merupakan hadiah. Jadi mohon untuk seperti itu, selalu diingat semacam itu. Dan macam seperti ini itu juga berlaku nanti untuk laporan praktikum. Intinya yang berkelompok, maka teman-teman harus memberi nilai yang mana nanti akan diberikan ke saya supaya saya tahu bahwa di dalam kelompok itu fulanah itu rajin sekali, fulan itu kurang rajin. Itu sebagai gambaran dari saya. Kelompok akan kita bagi pekan depan, jadi di awal perkuliahan kita akan bagi kelompoknya ya, atau nanti akan saya buatkan video. Jadi video pembagian kelompok, insya Allah pembagiannya adil karena saya menggunakan software yang namanya adalah Random Group Generator. Jadi insya Allah pembagian kelompoknya sangat adil. Jadi nanti akan saya bagikan nanti supaya teman-teman bisa langsung bekerja setelah dapat nama kelompoknya ya. Lantas praktikum, monggo kalau ada pertanyaan. Ngapunten Pak, ini kan di kelas kita ada 25 mahasiswa, tapi dikurangi ada yang ikut MBKM, ada juga yang ikut KM gitu Pak. Jadi tinggal 16 mahasiswa. 16 siswa berarti nanti kemungkinan kita bagi menjadi, kalau dibagi 8 kelompok 2 orang. Dengan kepinginnya pinten? Dengan kepinginnya satu kelompok berapa anggota? Nanti aja silakan dirapatkan dulu. Jadi nanti kalau memang misalkan kelompoknya itu bisa kurang dari 8 misalkan Pak, karena jumlahnya 16, maka kita hanya ingin 4 kelompok ya, nanti akan saya ubah di bagian ini tadi. Jadi saya tunggu nanti mohon dirapatkan setelah kuliah ini, mohon dirapatkan dengan teman-teman yang lain, kepingin satu kelompoknya itu berapa orang. Kalau saya pikir kemarin satu kelompoknya itu 3 orang, karena saya pikir 24-25, ternyata kalau memang hanya 16, maka nanti mohon untuk diinformasikan ke saya setelah kuliah, rapatkan dulu, kemudian nanti Pak satu kelompok ternyata minta cuma 4 orang ya, nanti akan kita modifikasi pembagian tugas presentasinya ya, seperti itu Mbak nanti mohon untuk diingatkan Jadi sama untuk laporan praktikum dan makalah. Kalau makalah tadi dikumpulkan di deadline yang sudah kita putuskan tadi, yaitu sekitar 27 atau 28 Oktober dan 25 November, saya lupa tanggalnya, nanti bisa dilihat di slide-nya tadi. Tapi kalau laporan praktikum, maka harus dikumpulkan sepekan setelahnya. Ya. Praktikumnya sekarang, berarti Senin depan bareng resum dikumpulkan bareng-bareng. Jadi seperti itu konsep
praktikumnya. Tapi karena praktikumnya belum sempurna, masih kami bahas, maka nanti insya Allah kebijakan untuk praktikum kita sepakati pekan berikutnya, yaitu insya Allah pekan depan. Insya Allah pekan depan mungkin kita ketemu di kelas ya. Moga-moga wifi-nya sudah semakin bagus, karena kalau wifi-nya bagus, maka kita bisa praktikum di kelas. Tapi kalau wifi-nya karena dari kelas lain kemarin matur, wifi kita masih belum cukup Pak, kalau mau dipakai untuk satu kelas bersama-sama agak pelan, maka nanti untuk praktikum yang pakai wifi kita nanti bisa secara online ya. Jadi seperti itu. Nah, sama dengan makalah tadi, maka untuk kelompok ini juga berlaku, kelompok laporan praktikum berlaku metode penilaian antar sesama. Jadi ketika ada teman anggota praktikum yang agak malas, agak ogah-ogahan atau agak kurang motivasi, mohon nanti untuk diingatkan, mohon nanti untuk diajak bekerja. Setelah itu baru teman-teman bisa memberikan penilaian. Jadi seperti itu ya. Laporannya seperti ini. Ini sangat lengkap saya buat panduannya, tapi kalau nanti teman-teman membuatnya tidak perlu mencontoh semuanya, hanya formatnya terutama adalah format suaranya sangat kencang ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 penutup. Jadi 5 bab dan terakhir adalah daftar referensi. Jadi insya Allah silakan teman-teman nanti membuat laporannya secara berkelompok. Makanya kalau laporan praktikum saya buat cuma 2, kalau 16 bagi 8 kelompok, berarti cuma 2 orang per kelompok, itu agak berat. Jadi memang saya setuju dengan kalau seandainya teman-teman nanti ingin satu kelompoknya agak lebih banyak. Tapi jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak juga tidak maksimal. Kemudian nilainya, ini merupakan nilai yang akan kita anut ya. Ini ada perubahan ya. Nilai hadir itu pasti 10%. Nilai tugas ini insya Allah akan saya naikkan, insya Allah 30%. Jadi untuk nilai poin ini akan saya berikan di pekan depan. Jadi finalnya mohon ditunggu. Insya Allah nilai tugas UTS dan UAS akan ada perubahan. Karena saya UTS sama UAS tidak bisa setinggi ini. Saya penganut UTS dan UAS itu nilainya hampir sama dengan tugas. Tugas itu lebih berat karena tugas itu selama 1 semester penuh teman-teman harus mengerjakan. Tapi kalau UTS sama UAS itu kalau diberi bobot terlalu berat, takutnya nanti ada yang kecelakaan. Maksudnya apa? Pas waktunya UTS, kok pas dia itu tidak sehat, sehingga UTS-nya itu anjlok, karena nilainya sangat tinggi, anjloknya itu sangat signifikan. Saya tidak sepakat, ya. Jadi saya menghormati, menghargai semua karya jenengan selama 1 semester. Oleh karena itu nilai tugas itu insya Allah juga nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu nanti akan saya sesuaikan lagi. Insya Allah hari Rabu depan, saya sudah bisa menunjukkan yang final. Nanti kalau teman-teman setuju, perwakilan kelas tanda tangan dan kita sepakati bersama untuk kontrak perkuliahan kita pada semester ini ya, seperti itu. Sama nilainya sama, jadi grade-nya semacam ini 86 sampai 100. Ini nilai akhir ya, nilai akhir nanti 86 sampai 100 adalah A, 81 sampai 85 A minus, 76 sampai 80 B plus, 71 75 B dan seterusnya. Ya, jadi semoga-moga tidak sampai ada yang nilainya C plus atau lebih turun. Intinya kalau teman-teman mengumpulkan semua tugas, apapun itu, maka teman-teman pasti ada di sebelah kiri ini ya, sebelah B-min ke atas ya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang nggak mengumpulkan tugas, ya nanti saya ingatkan dulu. Kalau memang terpaksa, ya sudah harus siap dengan konsekuensi nilai semacam ini. Intinya saya termasuk yang sangat loman nilai. Jadi kalau sampai ada yang nilainya sampai C plus itu berarti sudah ya jangan sampai lah, insya Allah nggak ada lah ya. Jadi itu mohon untuk diperhatikan. Ya, perkuliahannya tadi sama, ada presentasi, ada ceramah, ada praktikum. Termasuk nanti teman-teman bisa mengikuti semua praktikum online. Jadi nanti akan saya buatkan materi-materi online tentang bioinformatika. Teman-teman nanti bisa mengikuti. Intinya kalau teman-teman belajar anatomi, fisiologi, termasuk nanti biologi molekuler, apapun itu biologi, akan lebih mudah kalau kita padu atau teman-teman nanti kalau teman-teman nanti belajar juga bioinformatika. Jadi bioinformatika itu memang bisa membantu kita memahami biologi dengan lebih mudah. Karena gambarnya kelihatan, simulasinya bisa kita lakukan, gerakannya bisa kita gerakkan. Jadi dengan bioinformatika, teman-teman belajar anatomi dan fisiologi pun juga akan lebih mudah. Karena banyak sekali database di luar sana yang bisa teman-teman gunakan untuk rujukan belajar anatomi dan fisiologi manusia. Rubrik nilai semacam ini nanti teman-teman bisa baca. Intinya ada rubrik nilai resume hanya dari saya dosen. Kemudian nanti untuk keaktifan ketika presentasi itu dari semuanya, semua mahasiswa nanti menilai. Kemudian keaktifan makalah itu dari anggota makalah, jadi antar anggota saling menilai. Kemudian nanti untuk praktikum, keaktifan anggota kelompok yang menilai. Kemudian laporan praktikum dari saya dosen yang menilai. Kemudian ya, insya Allah seperti itu. Jadi monggo kalau nanti teman-teman bisa membaca. Sekarang kalau sudah ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan ke saya. Sambil saya mohon izin untuk minum lagi. Monggo.
Kalau tidak ada, maka baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjut dengan menutup materi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Meskipun hari ini kita masih belajar tentang kontrak perkuliahan, tapi insya Allah kurang lebih tadi sudah saya sisipkan beberapa informasi tentang biologinya. Maka semoga itu pun juga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابي الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.